Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Gunawan, BP210066. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sistem. Berikut beberapa slide-nya. Slide yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Slide berikutnya, komponen-komponen sistem terdiri dari 6. Yang pertama, input. Input adalah data masukan yang digunakan sebagai komponen penggerak atau menangkap data, pemberi tenaga di mana sistem itu dioperasikan atau yang akan dimasukkan yang berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, proses. Proses melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Contohnya klasifikasi, peringkasan, pencarian data, organisasi data. Yang ketiga, output. Komponen hasil pengoperasian dalam suatu sistem. Sistem pengambilan keputusan. Yang keempat, kendala. Kendala adalah komponen yang berisiko aturan atau batas-batas yang berlaku. Yang kelima, kontrol. Kontrol adalah komponen pengawas dan pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik adalah komponen yang memberikan respon atau berjalannya suatu sistem. Slide berikutnya, klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak, berisi gagasan atau konsep-konsep. Contohnya sistem teologi atau keagamaan, yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara alam dengan Allah sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, sistem fisik. Secara fisik dapat dilihat, contohnya sistem komputer, sistem transportasi, sistem perguruan tinggi, sistem akuntansi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem deterministik. Operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya sistem komputer. Sistem ini kita dapat memberikan input sesuai dengan tujuan output tertentu. Maaf. Yang keempat, sistem probabilistik. Tidak dapat diprediksi atau diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan. Contohnya sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, sistem fotosintetis, dan lain-lain. Yang kelima, sistem tertutup. Tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Yang keenam, sistem terbuka. Berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya sistem yang berlaku pada perusahaan, sistem tanah, dan lain-lain. 7. Sistem alamiah. Terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya. Yang kedelapan, sistem buatan manusia. Dibuat oleh manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi. Yang kesembilan, sistem sederhana. Adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya sistem sepeda, sistem mesin ketik, sistem infiltrasi tanah. Yang ke-10, sistem kompleks. Adalah sistem yang rumit. Contohnya sistem otak manusia, sistem komputer, sistem keseimbangan hara esensial dalam tanah, dan lain-lain. Slide berikutnya. Karakteristik sistem. 1. Komponen. Semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang kedua, batas. Batas diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. Yang ketiga, lingkungan. Semua hal yang berada di luar sistem dapat merugikan ataupun menguntungkan. Yang keempat, penghubung. Semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem. Interface menjadi sarana setiap komponen untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kelima, masukan. Merupakan bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang keenam, pengolahan. Komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. Yang ketujuh, keluaran. Merupakan hasil dari komponen pengolahan. Yang kedelapan, sasaran.
Agar mencapai sasaran dan tujuan sistem, setiap komponen dalam sistem harus menjaga. Yang kesembilan, kenali. Agar bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, setiap komponen harus diperhatikan dan dijaga. 10. Umpan balik. Untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Slide selanjutnya, yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurasi. Harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi, kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datang yang tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevan. Informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Slide selanjutnya, yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Yang kedua, mengontrol fungsi manajemen untuk menyediakan informasi secara cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, menggabungkan struktur dan proses organisasi perusahaan untuk mengontrol perusahaan agar lebih baik dan memaksimalkan potensi sistem informasi yang ada. Yang keempat, informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Slide selanjutnya, berikut, maaf, itulah presentasi dari saya. Maaf kalau banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.